Melihat Xiao Yan yang malu, Long Yan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu bisa memurnikan ramuan Sipin? Apakah kamu sekarang apoteker Sipin Kaisar? Begitu cepat. Long Yan menarik napas, mengingat bahwa belum lama ini, Xiao Yan hanyalah seorang apoteker Kaisar. Apakah kesulitan memurnikan obat berkurang setelah produk kedua? Long Yan jarang bercanda. Xiao Yan ragu-ragu dan tertawa. Dia tidak menyangka Long Yan memiliki sisi yang lucu. Namun, tidak ada yang disembunyikan dari Long Yan. Xiao Yan menjelaskan secara singkat percobaan pemula dan proses menyerap hantu. Long Yan tiba-tiba menyadari, melihat mata Xiao Yan berkedip dengan rasa iri. Saat bercanda, Xiao Yan memikirkan pertanyaan tadi dan mengerutkan kening lagi. Saya rasa tidak ada masalah, seharusnya tidak apa-apa. Long Yan tidak ingin melihat masalah Xiao Yan, berharap bisa mengkhawatirkan Xiao Yan, dan setelah dipromosikan ke Samsung, Long Yan menjadi lebih percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Jangan memaksakan diri. Xiao Yan menambahkan dengan gelisah. Yah, tidak apa-apa untuk melewati langkah pertama. Long Yan menganggukkan kepalanya dengan sangat serius. Lagi pula, dia dulunya adalah Dan Lei yang terhubung melintasi tangga. Kali ini, tidak masalah, tidak apa-apa. Karena Long Jiu adalah naga guntur 99 emas, tubuhnya adalah guntur, Xiao Yan berpikir itu masih relatif besar. Sebuah jentikan jari, seberkas cahaya merah menyala, dan tripod cemara yang berbentuk seperti nyala api muncul di depan Xiao Yan. Gelombang panas yang berkobar berubah menjadi nyala api yang tak terlihat, dan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Itu naik, dan bahkan permukaan Bluestone tampak agak merah. Tentu saja, suhu ini tidak berpengaruh pada Xiao Yan dan Long Yan. Konsolidasikan obat kelas 3 dulu. Mata Xiao Yan menunjukkan ketabahannya, dan pikirannya bergerak. Obat yang dibutuhkan untuk Erwen Qinglinge dan Erwen Sueki dan terbang keluar dari ring, dan tertahan di udara. Meski kontrolnya relatif besar, permintaan tim bahan obat ini relatif besar, sehingga Xiao Yan sengaja membeli ratusan bahan obat. Jantung bergerak sesuka hati, kain kafan suci yang kacau dan langit yang meledak-ledak mengamuk, menyelimuti seluruh tubuh, api kuning tua dan merah tua saling terkait satu sama lain dan perlahan bergabung. Tidak peduli berapa banyak produk obat mujarab, sikap Xiao Yan terhadap pengobatan adalah upaya habis-habisan. Dengan keberadaan almarhum, kuil kekacauan dan api langit yang menghancurkan telah digabungkan. Api hijau tua menyala, lapisan merah menyala dengan senja cian menyebar, dan udara dipenuhi panas yang menyesakan. Nyala api yang berdenyut seperti air yang mengalir, terus-menerus berubah antara bahan obat yang tak terlihat dan nyata, bahan obat yang tersuspensi aroma harum meluap dalam suhu yang meningkat. Kekuatannya telah meningkat pesat. Xiao Yan cukup puas. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan api biru tua memantul ke pohon cemara. Nyala api membubung ke langit, dan retakan hitam membakar tepat di atas ding obat. Perfusi masuk, dan tidak ada waktu untuk bermanuver di dalam ruangan, dan mati dalam suhu nyala api fusi. Kilatan api melintas di matanya, Tianhuo dan obat terbaik di tangan, Xiao Yan penuh percaya diri. Dengan mengingat hatinya, lidah api menggulung, menyapu semua obat kosong masuk. Xiao Yan multiguna, dan kekuatan jiwa menyapu, menyortir dan memurnikan bahan obat di pohon cemara. Kali ini, alkimia, Xiao Yan tidak hanya perlu meningkatkan keterampilan pengobatannya, tetapi juga ingin menggunakan Dan Lei untuk terus meningkatkan kekuatan naga. Lagi pula, ada banyak bintang di sekitarnya sekarang, bantuan Samsung sedikit tidak mencukupi. Peningkatan kekuatan Long Yu akan banyak membantu Langtian. Langtian akan menjadi kunci produksi massal Kaisar Bintang 5 oleh orang-orang Xiao di masa depan. Xiao Yan sendiri tidak menghabiskan banyak waktu untuk alkimia. Oleh karena itu, kekuatan Juang Langtian dan Longing, serta bahan obat yang dibutuhkan oleh resep, akan memulai persiapan setelah keluar. Bukannya Xiao Yan tidak ingin Zhenmi mengatur pengadaan bahan obat di pagi hari,
Tetapi tim baru saja dibentuk dan banyak urusan rumit harus diurus oleh Shenni. Selain itu, Lang Tian membutuhkan waktu untuk beradaptasi hingga sepenuhnya terintegrasi ke dalam tim, tetapi ketergesaan itu tidak sesuai dengan kebenaran yang masih dipahami Xiao Yan. Obat penyulingan Xiao Yan Ningxian, serangkaian bahan obat terus disempurnakan, dan banyak cairan obat terus diisi ke dalam botol batu giok. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua bahan obat telah disempurnakan. Dengan pelepasan gas darah 2 darah dan Qinglinge dari 1 tungku, teknik pemurnian Xiao yang menjadi semakin canggih, dan teknik pemurnian 3 tingkat secara bertahap dikonsolidasikan. Dengan penyerapan terus-menerus dari Danlei, nafas Long telah meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Jika kecepatan ini diikuti, terobosan jangka menengah Samsung Long harus cepat. Ratusan tanaman obat habis. Xiao Yan menyesuaikan keadaannya dan merasa sudah waktunya untuk mempengaruhi kelas 4 kaisar. Dengan gerakan jantung, gulungan Tianhuo, semua ramuan obat Sanwen Qingling Liquid tersapu masuk. Kekuatan jiwa almarhum Kaisar Realm benar-benar kuat. Dengan kombinasi perpaduan Tianhuo dan Tochigi Xiao Yan, kesulitan pemurnian sangat berkurang. Waktu berlalu dengan cepat, dan ramuannya dihaluskan dan siap untuk digabungkan. Sanwen Qingling Liquid, langkah peleburannya masih tergolong mudah dan tidak terlalu rumit. Saya harap pemurnian pertama akan berhasil. Xiao Yan bergumam, keinginan untuk menantang muncul di dalam hatinya. Teknik yang dipelajari dengan lantian seperti awan yang mengalir dan mengalir ke dalam kekuatan jiwa. Dengan teknik Xiao Yan, cairan obat dilemparkan ke dalam tripod obat, memancarkan aroma obat yang kuat, dan energi yang luar biasa terus mengalir ke dalam cairan obat. Di tengah, awan menutupi kabut, seperti asap. Perlahan, lingkaran cahaya di permukaan larutan obat menjadi semakin cerah, dan aromanya menyegarkan dan harum. Solusi Sanwen Qingling akhirnya berhasil disempurnakan. Xiao Yan menyeka keringat, menghembuskan napas panjang, dan tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Setiap kali penyulingan resep pertama berakhir dengan kegagalan, kali ini kesuksesan pertama Xiao Yan. Namun, Xiao Yan juga memahami bahwa ini terutama disebabkan oleh kekuatan jiwa di alam mendiang kaisar. Selama seluruh proses alkimia, Xiao Yan dapat merasakan semua energi yang terungkap dalam kekuatan jiwa. Kontrolnya praktis, semuanya selesai, tidak banyak perjuangan. Kekuatan jiwa di alam kaisar akhir adalah ketinggian yang dapat ditangani dengan menyempurnakan ramuan 5 pin. Secara alami, pin keempat tidak sulit, dan Xiao Yan akhirnya maju ke apoteker penyulingan pin keempat. Setelah tenang, Xiao Yan memurnikan Sanwen Qingling Liquid lagi. Dengan pengalaman pertama, pemurnian selanjutnya menjadi lebih praktis. Kekuatan jiwa dan teknik misterius bergabung satu sama lain, dan semakin canggih mereka, roh pendendam dalam tubuh seperti gelombang terus mengalir ke tripod obat. Dengan rilis berturut-turut Sanluo Qingling Liquid dari 1 tungku, teknik pemurnian Xiao yang juga telah dikonsolidasikan dengan mantap. Lebih dari 100 obat telah gagal dalam 30 atau lebih terakhir. Pertama kali, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Meski pemurnian Sanwen Qingling Liquid tidak sulit, kecepatan konsumsi obat Sipin dan selama pemurnian masih membuat Xiao Yan cemburu. Meskipun ada penyesuaian oleh roh darah dan pemulihan cairan Qingling, ritme pemurnian obat masih biarkan Xiao Yan tidak dapat melanjutkan dengan mudah. Tampaknya kekuatan bertarung juga perlu mencari peluang untuk meningkat. Xiao Yan sadar dari masalah ini. Semua obat Sanwen Qingling Liquid telah habis. Mata Xiao Yan tertuju pada pelindung dan Hun Tiandan. Kedua jenis obat mujarab termasuk dalam kelas yang lebih tinggi dari 4 kelas, dan mereka adalah bahan habis pakai yang tidak konvensional, jadi Xiao Yan tidak berencana untuk berlatih lebih banyak. Masing-masing memiliki lebih dari 20 sifat buruk yang digunakan dalam keadaan darurat. Hun Tiandan, buah campuran yang diperlukan, buah embun, dan cabang yang menggumpal, 1 untuk masing-masing atribut emas, kayu, api, dan tanah bintang 4,
dan 1 tetes untuk masing-masing atribut emas, kayu, api bintang 4, dan atribut tanah. Pelindung dan buah elemen perlindungan yang diperlukan, cabang spiritual, buah tanah pelindung, 1 inti sihir dari tanah bintang 4, 1 tetes darah esensi Warcraft bintang 4. Setelah membacanya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Semuanya adalah pil sipin, tetapi persyaratan pelindung tubuh jauh lebih rendah daripada pil lapis baja, dan langkah alkimia dari asrama lapis baja jauh lebih rumit daripada tubuh. Pelindung, itu layak untuk kumpulan resep iblis tua, kemanjurannya melawan langit, tetapi juga banyak yang rumit, maka pertama-tama lindungi tubuh dan kesulitannya lebih rendah, mudah dikendalikan dan lebih baik dikonsolidasikan. Xiaoyan bergumam, memusatkan pikirannya, api cian gelap menyala lagi. Dengan Sunwen Qingling liquid dalam jumlah besar sebagai trotoar, kesulitan pelindung tubuh dan terlalu mudah untuk Xiaoyan. Hanya dalam 1 minggu, pelindung tubuh pertama telah disempurnakan dan aromanya tersebar. Sangat kaya sehingga tidak bisa diubah menjadi seluruh ruangan. Mengambil sebuah aroma gurih yang buas, Xiaoyan mendongak dan mendongak. Di luar sunroof, guntur berbunyi, angin mengamuk, dan awan bergulung, seperti kuda yang berlari kencang, lampu listrik yang menyilaukan menembus langit dan Lei Wei mengamuk. Sipin dan Lei benar-benar luar biasa. Dengan Chang Hong yang menakjubkan, momentum ledakan guntur tampaknya telah mengalahkan matahari yang terik. Xiaoyan memalingkan matanya dan memandang ke depan ke Longyan. Seluruh tubuh Longyan berseri-seri dengan cahaya, dan guntur bergemuruh. Dia mengangguk ke Xiaoyan, matanya menunjukkan ketangguhan, dan bergegas ke aliran cahaya. Kecepatannya secepat angin dan listrik, hanya menyisakan gambar sisa di belakangnya. Xiaoyan sedikit mengangguk, menunjukkan senyuman, sepertinya Longyan memang jauh lebih kuat. Keduanya terhubung, suara keras, guntur dan kilat, dan riak menggetarkan udara dari mata telanjang. Badai membuat ruang menjadi berantakan, dan listrik yang terciprat terjalin menjadi kisi-kisi, menutupi seluruh langit. Suara berderak tidak ada habisnya. Xiaoyan khawatir, dan mengepalkan tangannya, siap membantu kapan saja. Asap membersihkan langit, dan guntur serta kilat tidak terlihat. Longyan berdiri di udara dan tetap tidak bergerak, tetapi seluruh tubuhnya bersinar, dan sedikit cahaya berkedip di bawah sinar matahari. Longji. Hati Xiaoyan menegang. Longyan berbalik dan menatap Xiaoyan. Meski kekuatan Sipin dan Lei tidak lemah, ia tetap tidak memiliki ancaman bagi dirinya sendiri. Aku baik-baik saja, sesuaikan saja napasku, jawab Longyan. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa saat mendengar apa yang dia katakan. Tubuh Longyan sangat tangguh. Sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan Langtian di masa depan. Dengan bantuan Longling, biarkan Langtian membuat Qinglinge dan Suetan untuk tim terlebih dahulu. Xiaoyan punya rencana di dalam hatinya, jadi dia sudah siap. Pelindung dan Hun Tiandan dan ramuan terus disempurnakan, dan kemampuan pemurnian Xiaoyan secara umum meningkat. Dukungan dengan kekuatan ekonomi tidaklah sama. Banyak bahan obat tersedia untuk berbelanja secara royal. Xiaoyan akhirnya merasakan manfaat menjadi kaya. Kekuatan tubuh naga itu juga membuat tampilan Xiaoyan eye-catching. Dia mengambil alih Sipin dan Lei lebih dari 20 kali berturut-turut. Permukaan tubuh naga ditutupi dengan guntur emas halus, dan nafas perlahan naik. Dengan cara ini, energi yang tersimpan mungkin bisa membuat Longyan meningkat pesat. Xiaoyan sangat senang. Di sela-sela jari, waktu berlalu lebih dari 3 bulan. Dari waktu ke waktu, guntur dan guntur terdengar dari atas rumah Xiao. Xiaoyan, yang sedang tidur dan lupa memperbaiki ramuannya, tidak menyangka namanya sudah beredar di seluruh benua, menjadi sosok sesaat. Pertama, Liga Shemeng mengeluarkan pengumuman ke seluruh daratan Doudi, mengumumkan penarikan rumah obat dan rumah obat-obat di pasar Dandian yang menyebabkan kegemparan besar di daratan. Seperti yang diketahui semua orang, obat ini selalu menjadi medan pertempuran antara Liga Shemeng dan Kuildan,
dan keuntungan besar serta jumlah besar yang terlibat secara langsung memengaruhi fondasi ekonomi kedua kekuatan tersebut. Tindakan Liga Xiangmeng sangat terpukul oleh Dandian dan memutuskan untuk mundur dari pasar Danxiong, atau Liga Xiangmeng sedang bersiap untuk menyatakan perang terhadap Dandian. Saat diskusi berlanjut, berita lain yang lebih mengejutkan datang. Xiangmeng telah mendirikan pasar penjualan ramuan dan bahan obat di daerah Xiangmeng, dan telah mendirikan berbagai titik distribusi di seluruh daratan Kaisar Douya dengan potensi yang menggelegar, yang kemungkinan akan bersaing dengan Dandian. Ada gelombang berita yang mengejutkan semua orang. Sementara semua orang menunggu pertunjukan yang bagus, Liga Xiangmeng melemparkan bom blockbuster lainnya, dan awan jamur muncul di atas daratan Doudi. Produk utama di rak Liga Xiangmeng pada saat yang sama adalah cairan Qingling dan gas darah Dan, yang telah memanas beberapa waktu lalu, dan cairan Qingling sebenarnya memiliki 2 baris dan 3 baris. Gas darah Dan juga memiliki 2 garis dan 1 garis. Bloody dan bahkan hanya menjual 1 koin naga. Tidak ada penjualan terbatas, tidak ada lelang harga tinggi, dan tidak ada antrean. Berita itu menyapu benua seperti badai menyapu daun. Kaget, masih kaget. Daratan Kaisar mendidih, dan titik penjualan grup Xiangmeng dipadati oleh arus orang yang stabil. Di sepanjang jalan, di dalam lubang cacing, kerumunan orang ramai dan tak ada habisnya, dan lebih sensasional daripada kompetisi kuil dan produksi massal konsep pengobatan terbaik seperti itu? Artinya, membelanjakan uang paling sedikit dapat memastikan keselamatan hidup secara maksimal, dan siapa yang dapat menahan godaan seperti itu? Hanya dalam beberapa bulan, pusat perdagangan obat-obatan dan bahan obat dipindahkan dari kuil dan ke Liga Xiangmeng. Di dalam Liga Xiangmeng, Zhen Bufan tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak setuju. Meski sudah diprediksi, efek sebenarnya masih lebih baik dari yang diharapkan. Selama beberapa tahun terakhir, Liga Xiangmeng akhirnya bisa bersukaria dalam hal ini, dan telah benar-benar memantapkan dirinya sebagai hegemoni ekonomi di daratan Doudi. Tidak ada ketegangan dalam konteks ekonomi. Liga Xiangmeng mengatakan yang kedua, dan tidak ada yang berani mengatakan yang pertama, termasuk ramuan. Menyegarkan, sangat menyegarkan, Zhen Bufan tidak pernah sebahagia ini, dan telah lama terbiasa dengan gaya arogan istana dan selalu berpikir bahwa dia adalah bos pasar pengobatan tradisional Tiongkok, dan sekarang akhirnya dikuasai oleh aliansi bisnis saya. Zhen Bufan tidak bisa memikirkan alasan yang tidak menyenangkan. Tentu saja, kredit Xiao Yan tidak bisa dihapus. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan tidak perlu lagi menyembunyikannya. Zhen Bufan memerintahkan di tempat untuk menyebarkan berita tentang kerjasama Xiao Yan dengan Liga Xiangmeng. Kata Xiao Yan menjadi badai lain setelah adegan Liga Xiangmeng. Ternyata pemilik obat terbaik itu ternyata adalah seorang pria yang baru tiba di daratan selama 3 tahun. Keseimbangan kedua kekuatan itu sebenarnya adalah 2 sifat buruk Xiao Yan. Resepnya miring. Semua orang merasa tidak dapat dipercaya, tetapi mereka juga mengingat dengan kuat pria yang menumbangkan struktur ekonomi benua ini. Orang-orang Xiao di kejauhan masih tenang dan tidak tahu apa-apa. Awalnya, perjanjian kerjasama dengan Liga Xiangmeng meminta Xiao dan Setan Darah untuk memurnikan gas darah dan, tetapi Xiao Yan memperhitungkan bahwa orang-orang Xiao sekarang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan jumlah apoteker penyulingan langka. Oleh karena itu, mereka akan menunda urusan orang Xiao dan berniat menunggu mereka sendiri. Setelah tim kuat dan aman, orang Xiao dipindahkan ke Xiaofu untuk pengembangan, dan kemudian apoteker dilatih dengan penuh semangat. Maka hanya masalah waktu sebelum orang Xiao menjadi kuat. Jika resepnya terlalu cepat diserahkan kepada orang Xiao, orang jahat itu akan bersalah, dan beberapa hal tak terduga pasti akan terjadi. Sementara Xiao Yan menjadi nama rumah tangga setelah makan malam, reaksi dari beberapa kekuatan besar berbeda. Aliansi bayangan, seperti biasa tenang, sepertinya tidak ada tanggapan, seperti hantu yang selalu mengintai di balik bayangan, selalu membuat orang merasa misterius dan tidak dapat diprediksi. Yao Zhu benar-benar pendiam.
Xiang Meng awalnya memiliki partisipasi iblis, ras manusia, dan iblis. Keuntungan Xiang Meng juga merupakan bagian dari iblis. Selain itu, iblis itu sendiri tidak pandai dalam kekuatan jiwa. Oleh karena itu, suku iblis tetap netral, tetapi pejabat senior internal masih cukup mengkhawatirkan Xiao Yan, bintang yang sedang naik daun di dunia ramuan. Klan iblis yang dipimpin oleh Kaisar Iblis King Haoran secara alami sangat senang, karena keuntungan Xiang Meng juga terkait erat dengan klan iblis, dan Xiao Yan masih saudara laki-laki King Haoran. Xiao Yan kini telah menjadi sosok penting di benua Kaisar. Para Gorevian secara alami senang. Selain itu, para Gorevian masih memiliki kekuatan pemurnian dari Blood Kidan. Dengan cara ini, Gorevians akan menjadi sumber kekayaan yang berkelanjutan. Bangkitlah dengan cepat dan jadilah pemimpin iblis yang sebenarnya. King Haoran membantu Xiao Yan hanya karena kehendak Kaisar Iblis Tua dan terima kasih. Dia merasa bahwa Xiao Yan bukanlah bujukan dan layak untuk bersekutu. Sekarang saya tidak pernah bermimpi bahwa kembalinya akan datang begitu cepat. Statistik besar Liga Xiang Meng membuat King Haoran, yang selalu tenang dan tenang, mau tidak mau mempercepat detak jantungnya. Bangkitnya Blood Demon diharapkan, dan King Haoran berterima kasih kepada Xiao Yan. Klan iblis belum bersatu. Sekarang ada suntikan modal dalam jumlah besar, belum terlambat. King Haoran mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut, klan iblis darah yang kuat, untuk memulai rencana hati-hati untuk menyatukan seluruh klan iblis di masa depan. Setan-setan, yang kepalanya adalah roh dari roh-roh jahat, ketakutan. Perhatian Xiao Yan, dengan hubungannya dengan King Haoran, pasti akan mempengaruhi pola Mozu yang ada. Roh iblis sangat kuat. Tentu saja, mereka tahu bahwa setan darah terlibat dalam pemurnian gas darah dan sekarang iblis darah naik oleh angin timur, itu sangat tidak menguntungkan bagi iblis roh. Banyak iblis netral telah jatuh ke tangan King Haoran. Tanda, satu-satunya yang diuntungkan adalah yang pertama, kecuali ekonomi. Setelah beberapa iblis netral menunjukkan rasa hormat mereka kepada King Haoran, senyum King Haoran sangat berbeda dari senyum suku Haljiran, wajah mereka mendung. Roh iblis telah mengadakan pertemuan dalam beberapa hari terakhir. Seluruh iblis arus bawah, dan ada pertanda kuat bahwa hujan datang dari angin. Aula utama dan hall luar biasa. Aula utama dan hall duduk di singgasana dengan wajah kusam, seolah-olah awan gelap menumpuk selama ribuan tahun. Berikut adalah sekelompok orang dengan pakaian putih dan jubah putih berlutut. Setiap orang memiliki bordiran tripod kecil yang terbakar di dada mereka. Ini seperti hidup dan jelas, tetapi tidak sesuai dengan kabut di wajah. Aula begitu sunyi sehingga suara napas begitu jelas dan terdengar. Orang-orang di bawah semuanya pucat, dan suasananya tidak berani keluar. Mereka sudah lama ingat ketika mereka lupa kapan terakhir kali aula utama dipindahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa di antara kalian yang bisa memberiku penjelasan? Kepala kuil akhirnya berbicara, dan suara guntur bergema seperti guntur yang menggelegar di aula yang kosong. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu pasti telah menangkap Xiao Yan ke kuil dan kami? Apa yang kamu jual di seluruh daratan sekarang? Apa yang kehilangan pasar kita sekarang? Siapa yang bisa memberitahuku? Siapa yang bisa? Pemilik kuil dan Dian menyapu dengan marah. Itu semua sampah. Aula utama kuil dan menembak singgasana, dan dengan penuh amarah, dia bergemuruh dengan keras, dan singgasana itu terfragmentasi, ditutupi dengan retakan seperti laba-laba, dan runtuh. Di bawah ada hawa dingin. Dengan ketulusan dan ketakutan, penguasa kuil dan sedang terbakar, dan tidak ada yang berani berbicara. Pemilik dan Palace Hall sangat antusias dengan Xiao Yan, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa resepnya sepenuhnya ada di tangan Liga Xiang, dan itu tidak lagi membantu Xiao Yan, dan Xiao Yan sekarang berada di jantung Liga Xiang. Bagaimana Liga Xiang Meng tidak mengambil tindakan pencegahan yang ketat? Insiden Xiao Yan palsu terakhir jelas merupakan desain yang hati-hati dari Liga Xiang Meng,
yang dengan sengaja mengalihkan perhatian Quildan, yang menyebabkan kelelahan Quildan, tetapi pada akhirnya sia-sia. Zen Bufan, kamu rubah tua. Dan Dian sang master membenci, tetapi tidak dapat menghela nafas lagi dan berpikir keras. Hanya dalam beberapa bulan, pasar pucat dan bahan obat telah ditelan oleh hampir seperempat dari Liga Xiangmeng. Apa gunanya marah dan bagaimana mengatasinya adalah prioritas utama. Master Dandian Hall pantas mendapatkannya menjadi pahlawan, dan dia menjadi tenang perlahan. Kerugian Dandian selama periode ini dihitung, dan itu bisa dikatakan mengerikan. Semua orang mendiskusikannya dan mencari solusinya. Saya tidak punya batasan. Tapi itu harus cepat dan efektif. Lumpuh di singgasana yang baru saja diganti, memegangi pipinya dengan tangan, meringkuk dengan satu kaki, dan menatap dingin ke bawah, dengan tenang tapi tidak marah. Di puncak Quildan, dia tahu bahwa masalahnya adalah tentang reputasi dan kelangsungan hidup Quildan. Saat ini, dia tidak lagi berani memiliki rak kelas atas. Tuan Kuil, ada hal penting yang harus dipatuhi. Sebuah suara rendah menyela pemikiran Master Quildan dan melihat seorang lelaki tua dengan rongga mata yang sedikit cekung dan sepasang mata coklat tua. Orang ini adalah penatua Diaken yang bertanggung jawab atas pemilihan pemula. Tuan Quildan mengangkat kepalanya perlahan dengan sedikit kekecewaan di matanya. Quildan mengalami bencana seperti itu, dan masih ada orang yang melaporkan hal-hal lain yang tidak tertarik. Ada apa? Suara hambar itu tidak begitu marah sehingga penatua Diaken berperang dingin. Tampaknya dia telah memilih waktu yang salah, tetapi panahnya ada di tali dan dia harus mengirimkannya. Keringat dingin menetes, dan penatua Diaken dengan berani melaporkan, Tuan Istana, juara percobaan pemula, Api Ganda dan runner-up Langtian belum datang untuk mendaftar sejauh ini. Hah! Pemilik dan Temple Hall sedikit mengernyit. Apakah semua orang mengira Quil dan saya telah jatuh seperti ini? Bahkan kedua anak kecil itu tidak peduli dengan Quil dan saya. Melihat bahwa Tuhan tidak senang, dahi penatua Diaken itu dingin dan berkeringat. Apa alasannya? Suara dan Dian menjadi kasar. Para bawahan tidak kompeten dan tidak dapat menemukan alasannya. Penatua Dekan melihat penguasa Istana Murung dan dengan cepat menambahkan, namun, saya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Tuan Quildan menghela napas dalam-dalam, menekan suasana hati yang akan meledak, dan membuat dirinya lebih sabar. Katakan, ya. Dalam uji coba pemula, sepasang api menyerahkan hadiah pertama dan bertukar hadiah dengan Langtian. Awalnya, bawahan hanya sedikit terkejut dan tidak banyak berpikir, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka merasa salah dan ternyata seorang apoteker memberikan tripod obat yang sangat bagus. Bawahannya berpikir bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia memiliki tripod yang lebih baik. Penatua Diaken mendongak dan melihat bahwa penguasa kuil tidak bereaksi, menyeka keringatnya, dan terus berbicara. Justru karena ramuan yang ditembakkan ganda memiliki atribut lain, sehingga bawahan memiliki ingatan yang dalam. Namun, menurut pengetahuan bawahan tentang ramuan ini, sama sekali tidak mungkin untuk melampirkan atribut lain. Mungkin hanya ada satu penjelasan. Tripod Shuanghuo adalah tripod obat terbaik. Omong-omong, kilatan api melintas di mata Diaken itu. Hanya itu? Master dan Dian bertanya, jika di waktu normal, dia benar-benar tertarik untuk belajar lebih banyak tentang obat ini, tapi saat ini, dia tidak bisa mengangkat modenya sama sekali. Penatua Diaken itu sedikit panik. Tampaknya pemilik istana sama sekali tidak tertarik dengan ini, dan dengan cepat menjawab, selain itu, obat di bawah api ganda tidak dapat melihat bahan apa yang dibuat darinya, dan bentuknya sangat aneh. Diukir dengan banyak perbedaan kata-kata dan pola yang rumit. Apa? Kamu mengatakannya lagi? Apakah kamu yakin kamu membacanya kan? Mendengar kata-kata itu, Master dan Dian berdiri, matanya bersinar terang. Penonton terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi.
Pemilik istana yang tertekan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Bawahan yakin bahwa mereka membacanya dengan benar. Penatua Diakon melihat bahwa penguasa istana bereaksi keras, dan dia panik, bertanya-tanya mengapa penguasa istana murung. Sepertinya begitu. Tuan rumah wajah dan dian-dian mendung dan tidak pasti, tetapi pikirannya terbang kembali ke kenangan yang jauh. Ketika dia masih muda, Kaisar Iblis Tua pernah mengundang Shizun dan Chen dan beberapa dari 9 apoteker terkuat saat itu untuk membuat obat Ding. Awalnya Tuan tidak tergerak, tetapi sepatah kata dari Iblis Tua membuatnya tidak sadar. Kalimat itu hanya terdiri dari beberapa kata. Bahan yang digunakan untuk membuat tripod ini adalah Tochigi. Tochigi dikatakan telah terkondensasi dari langit dan bumi saat kekacauan pertama kali terjadi. Kayu ini penuh aura, ketangguhan yang luar biasa, air dan api tidak terbenam, ramuan yang dibuat darinya sangat sukses, belum lagi kualitas ramuan akan sangat meningkat, dan bahkan sifat tambahan yang tidak terduga adalah salah satu yang terbaik bahan untuk memurnikan tripod farmasi. Guru telah tenggelam dalam penelitian obat api langit dan pemurnian. Dia sangat menyukai api, menyukai rumah dan hitam, jadi dia selalu ingin memiliki api obat berbentuk api langit. Dia percaya bahwa obat berbentuk seperti ini akan sangat membantu memurnikan obat. Sangat disayangkan bahwa mereka melakukan perjalanan ke seluruh benua-benua, mengumpulkan material tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya untuk dimurnikan, dan berakhir dengan kegagalan. Baru pada akhirnya obat yang menyerupai nyala api dibuat dengan enggan. Sayangnya, cahaya memiliki bentuknya sendiri dan tidak memiliki Tuhan. Dengan kebencian, Tuan Istana dan melihat Tuan menghancurkan tripod ini, dan pada saat itu kehilangan guru yang mendalam masih membekas di benaknya. Jadi ketika saya mendengar bahwa bahan pemurniannya adalah Tochigi, guru mau tidak mau itu adalah keinginan hidupnya. Tapi saat itu adalah perpisahan, guru dan beberapa alkemis top tidak pernah kembali. Kuil dan mengirim banyak orang untuk menemukannya, tetapi berakhir tanpa hasil. Seharusnya sengsara. Guru menghormati dirinya sendiri dengan anggun seperti gunung. Musuh-musuhnya selalu terukir di hatinya, tetapi sayangnya pada saat itu, iblis sangat kuat, dan Kaisar Iblis Tua berpartisipasi dalam transformasi dan tidak berdaya. Setelah bencana kuno, semuanya menghilang. Dimungkinkan untuk melampirkan atribut eliksir kepengetahuan penguasa istana dan tripod ini harus menjadi tripod. Jadi sepertinya api ganda ini harus memiliki tripod ini, yang pasti merupakan peninggalan Kaisar Iblis Tua. Dan Xiao Yan adalah satu-satunya yang memasuki situs Kaisar Iblis Tua, jadi api gandanya adalah Xiao Yan. Api ganda, bukan Yan. Begitu pemilik dan dian-dian berspekulasi, identitas Xiao Yan terungkap. Pria dari Kaisar Iblis Tua adalah musuh darahnya sendiri. Di mata aula utama dan dian-dian, ada keengganan dan kebencian yang kuat. Saya akan mengambilnya untuk menyembah roh guru di surga. Saya adalah penguasa istana dan saya mengendalikan sebagian besar apotek penyulingan dan jamu di seluruh benua, dan harta karun jamu tidak terhitung banyaknya. Ini keberuntungan, artefaknya ada di dunia ini, seharusnya itu milikku, tapi bisa balas dendam pada guru, bunuh 2 burung dengan 1 batu. Elder Diakon, saya mengunggah pesanan saya, memilih tenaga kerja, segera menyelidiki secara menyeluruh di mana kedua api itu berada, dan segera kembali tanpa kebocoran. Terserah Anda apakah pekerjaan ini tergantung pada kinerja Anda. Tuan Istana dan memerintahkan dalam nadanya, dia tidak bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan. Penatua Diakon menghela nafas lega, dan tampaknya berita kematian itu berhasil, dan dia sangat gembira. Ya, bawahan akan memimpin staf untuk segera melakukannya. Penatua Diakon berbalik dan melangkah mundur, dan semua orang di aula masih bingung, bertanya-tanya. Masalah hari ini, semua orang seharusnya tidak mendengarnya, ketahuilah bahwa itu tidak benar. Tuan rumah dan dian-dian berkata dengan acuh tak acuh, tanpa penjelasan apapun,
tetapi peringatan keras yang terkandung di dalamnya dipahami oleh semua orang. Mereka tidak berani bertanya lagi dan mengangguk lagi dan lagi. Beri aku lebih banyak ide. Tuan dan Dian-Dian meletakkan kalimat dan keluar. Tempat suci umat manusia adalah platform persegi Zhuki setinggi 2 meter yang di atasnya ditempatkan singgasana naga berpernis emas, dan di belakangnya ada layar penutup naga berukir. Ada 6 pilar naga-naga tinggi di setiap sisi platform persegi, yang masing-masing mengelilingi naga emas yang kuat. Kepala naga dan bola itu menghadap singgasana emas di bawahnya. Seorang pria paruh baya dengan gaun mewah di atas tahta mendengar peristiwa Liga Shemeng dan kuil dan mengangkat tangannya dan tertawa. Anak kedua luar biasa, hahaha. Selama bertahun-tahun, mata Bufan masih seburuk biasanya. Meskipun awalnya sedikit tidak menyenangkan dengan Bufan, tapi selalu kasih sayang persaudaraan, kali ini bantu dia. Penduduk ini sangat marah sehingga Zhang Kou langsung menyebut nama pemimpin Liga Shemeng. Namun kata saudara juga dimasukkan dalam wacana. Ya, orang ini adalah pemimpin tertua, kakak laki-laki Zhen Bufan, Zhen Zongfan. Menyatakan keinginan saya, semua kementerian dan kementerian tidak boleh berpartisipasi dalam masalah ini. Dia bersedia melihat kekuatan aliansi Xiangmeng, dan umat manusia duduk kokoh di puncak daratan. Zhen Zongfan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyelamatkan banyak masalah untuk Xiangmeng dan Xiaoyan, tetapi dia hanya untuk Zhen Bufan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan Xiaoyan. Pemimpin aliansi peduli dengan kekuatan keseluruhan dan kekuatan ekstrim, Xiaoyan dan Kaisar San Xingdou. Sekalipun itu sensasi, itu tidak ada di matanya. Namun, dua saudara keluarga Zhen sangat berbakat, dan mereka menjadi sangat populer di kedua bidang tersebut. Keluarga Zhen benar-benar tidak biasa.